guys, selamat malam dari Tokyo dengan aku Mima. Di vlog kali ini aku mau share ke kalian semua pengalaman ke salon di masa pandemik begini. Jadi situasi new normal di salon. Di vlog ini kebetulan nih aku mau tunjukin karena aku tuh baru potong rambut dan juga ngewarnain rambut tuh. Kelihatan nggak ya warnanya ya? Dan di vlog ini aku share juga nanti tentang gimana pengalaman potong rambut. Oke nggak sih salon di Jepang buat potong rambut? Sekalian curhat juga guys, ternyata tuh nggak ya nanti di akhir vlog. So guys, jadi itu sekarang ya pastinya udah kayak situasi biasa aja ya di Jepang. Itu bukan berarti kita lupa ada virus di sekitar kita, tapi ya kegiatan bisnis itu udah kayak normal aja, tentunya dengan protokol kesehatan tertentu. Nah, kalau di salon tuh sekarang tuh sebenarnya kita tuh susah banget dapat appointment untuk dapetin hairdresser. Kenapa? Karena jumlah pengunjung salon itu, jumlah tamu yang ke salon itu dibatasin. Jadi tuh antara satu pengunjung ke pengunjung berikutnya itu tuh kayaknya dikasih jeda tuh beberapa lama, sekian menit atau malah setengah jam gitu kosong, supaya yang nunggu di dalam salon itu nggak terlalu banyak. Karena salon-salon di Jepang ini tuh biasalah ukurannya size-nya kecil-kecil ya, ruangan salonnya gitu. Terus nih guys, kita itu nggak bisa masuk salon tanpa menggunakan masker. Segala macam treatment di salon gitu, kita itu bener-bener harus pakai masker. Bahkan cuman untuk nanya tuh saya bisa bikin appointment nggak tanggal sekian gitu. Kalau kita datang ke salon tanpa masker, kita itu nggak bisa masuk. Kita masuk itu tangan disemprot pakai hand sanitizer sama staffnya. Jadi kita nggak pencet hand sanitizer sendiri, terus ya kita ngelakuin itu sendiri. Jadi yang pegang si hand sanitizer itu cuman staff-staff yang ada di salon. Terus kita juga temperatur tubuh kita itu dicek oleh staff, lalu ditunjukin ke kita berapa temperaturnya. Tadi sih temperatur tubuhku itu 36,7 ya, tapi masih bisa masuk meskipun tuh biasanya itu 36,3, 36 setengah gitu temperatur tubuhku. Nah, selain itu semua staff di dalam salon ini juga pada pakai masker at all times. Nah, bedanya lagi nih guys, biasanya nih kalau ke salon-salon zaman dulu sebelum zaman pandemik itu tuh staffnya itu rajin ngobrol sama kita. Ngobrolnya bukan chatty yang gimana, setidaknya tuh waktu pegang rambut kita dia bilang, "Oh, rambut kamu kering ya," katanya. "Dia rambut kamu nih begini, kamu tuh perlu treatment yang begini," gitu loh. Terus setelah kita treatment apa potong rambut gitu, si salonnya nyaranin pakai produk apa yang cocok buat rambut kita. Nah, karena di salonku itu tuh salon Aveda ya, nama perawatan rambutnya itu semua produk perawatan rambutnya itu sampo, conditioner, vitamin, semuanya dari Aveda. Makanya aku senang karena Aveda adalah salah satu produk perawatan rambut kesukaanku. Terus tuh biasanya mereka advice ke kita, nih karena rambut kamu begini, kamu sebaiknya pakai sampo ini. Karena kamu rambutnya udah di coloring, sebaiknya pakai sampo model begini. No, kamu tuh ketombean tuh, baiknya tuh model sampo begini. Kayak gitu. Sekarang tuh ya setelah treatment gitu, staffnya udah nggak ngomong apa-apa, langsung ke kasir, kita langsung bayar, udah gitu dianterin ke pintu keluar gitu, ya udah makasih bye-bye gitu loh. Biasanya tuh kita dapat pengetahuan banyak ya. Kalau buat aku tuh kalau ke salon tuh ya misalnya terutama tentang kondisi rambutku gitu loh. Tapi sekarang tuh jadinya tuh staffnya tuh jadi hemat banget ngomong, meskipun pada pakai masker tapi mereka itu bener-bener kayaknya ditrain buat nggak terlalu banyak ngomong ya. Terus di dalam salon itu sekarang udah pakai partisi. Jadi antara satu bangku ke bangku yang lain itu ada pembatasnya. Lanjut, situasi new normal lainnya di dalam salon adalah antara kursi yang satu dengan kursi yang lainnya ada pembatas. Jadi itu kita itu meskipun
ada jarak ya antara satu kursi dengan kursi yang lainnya. Itu jaraknya itu di salonku tadi itu nggak sampai 1 meter, jadi dipakein pembatas gitu. Kalau untuk tempat duduk ruang tamunya sih nggak ada partisi, nggak ada pembatas apapun. Dan antara kasir sama pengunjung itu nggak dibatasin sama partisi apapun. Kalau di salon yang lain sih aku sempat ngintip ya, di salon ada tempat yang lain gitu lebih ketat lagi nih, karena ruangan salonnya itu lebih besar dan antara kasir dan pengunjung gitu dipakein partisi yang kayak dari kaca tebel gitu. Jadi itu sebenarnya sih situasi ini normal di salon-salon ini sih, terutama untuk partisi kayaknya memang tergantung dari salonnya masing-masing. Tapi kalau untuk hand sanitizer dan cek temperatur badan itu kayaknya itu wajib ya di mana-mana tuh. Sama aja kayak kita masuk ke dalam restoran tuh hampir semua menerapkan itu, terutama untuk salon-salon tuh yang size-nya, yang ruangannya itu tergolong kecil begitu. Biasa tuh kalau di salon kan kita bisa lihat sisirnya itu penuh rambut-rambut pengunjung di situ. Tadi sih aku ngeliat sisirnya tuh kayak baru. Kalau di tempat salon yang lain sih aku nggak tahu. Dan itu sisir itu bikin aku tuh kayak gimana ya, oh kayaknya di salon ini oke nih, jadi aku bakalan tetap langganan ke salon Aveda itu. Terus kalau buat cuci rambut sih ya, cuci rambut tuh tadi kan aku sama treatment ya. Biasanya kalau pakai paket treatment yang aku ambil tadi gitu, aku pakai treatmentnya itu untuk coloring, haircut, sama treatment. Harganya tadi itu 12.000 yen, belum sama tax, jadi sekitar 1,5 juta gitu ya paketnya. Biasanya untuk pakai treatment itu mereka itu semprotin something di tangannya terus dikasih cium ke kita gitu buat relax gitu. Nah sekarang yang untuk relaxing mist itu, relaxing spraynya gitu nggak dipakein lagi buat ke kita, buat ke pengunjungnya. Mungkin ya, bukan mungkin, pastinya karena kan mereka itu nggak ya tangan nggak tau lah, pokoknya kesimpulannya mereka itu meniadakan servis yang relaxing mist gitu. Kalau buat cuci rambut sih biasa aja, antara si hairdressernya sama si staffnya sama kita gitu ya, mereka nggak cuci rambut terus mukanya deket-deket ke kita, nggak gitu. Terus kalau buat yang hair coloring gitu juga staffnya itu nggak duduk pakai bangku, sehingga mereka tuh deket ke kita duduknya, tapi mereka berdiri, jadi antara hidung mereka ke hidung kita emangnya mau ngapain sih? Jadi antara mukanya mereka sama muka kita itu ada jarak sekitar ya 80 sentian gitu, dan mereka juga nggak terlalu dekat ke kita. Dan memang ya di salon-salon Jepang itu aku jarang banget yang yang motong rambut itu sampai kecium tuh bau nafasnya gitu loh, karena mereka nggak duduk ya. Yang pengalamanku sih semua orang-orang salon di Jepang itu mereka waktu motong rambut kita atau treatment rambut kita itu nggak sambil duduk, mereka sambil berdiri, jadi ada jarak antara muka mereka dan kepala kita gitu loh. Dan yang lainnya lagi itu ya biasalah, standar aja ya. Kalau untuk ya rambut gitu, rambut yang udah dipotong gitu langsung cepet-cepet dibersihin, itu sih standar banget. Oh ya, yang lainnya itu masih disediakan minum ya. Jadi kita ditanya, kamu mau minum air dingin apa air hangat kayak gitu. Kalau di Jepang untuk hair treatment itu beda banget sama di Indonesia, dan di sini tuh nggak ada yang namanya cream bath. Aku sih belum nemu ya cream bath gitu. Palingan ya hair treatment mirip kayak hair spa, tapi pijetnya itu sebentar banget. Aku tuh pengen yang dipijet, yang shouldernya itu bener-bener bau kita tuh bener-bener dipijet, kayaknya tuh enak banget, lega banget. Tapi di sini tuh nggak ada kayak gitu loh. Terus tuh kalau kalau yang namanya potong rambut itu tuh juga kita tuh nggak bisa sama kayak di Indonesia. Akhirnya aku tuh nggak pernah nemuin hairdresser yang bener-bener berani buat layering kayak di Indonesia. Aku tuh selalu pengen
apalagi kalau rambutnya udah yang nanggung begini, aku tuh pengen punya layer yang bener-bener layer yang kalau panjang itu, jadi kalau di blow itu bagus gitu loh guys. Tapi di Jepang itu mereka nggak terlalu bisa buat hair layering, jadi itu standar banget. Tadi aku minta hair layer gitu, aku udah kasih modelnya gitu loh, tapi jadinya juga kayak begini gitu loh. Dan aku juga udah paham aja gitu loh ya memang mereka itu nggak terlalu pintar ya buat layering. Nggak tahu apakah mereka itu nggak terlalu pintar buat layering atau karena mereka takut bikin salah. Karena menurut aku tuh layering itu tuh susah banget ya gitu loh, karena nggak tau lah, mungkin skillnya nggak nyampe ya, nggak ngerti. Pokoknya aku tuh udah sering banget ke salon. Aku tuh udah pernah salon di Omotesando, aku tuh pernah salon di Ginza gitu loh. Itu tuh kalau buat layering tuh nggak terlalu bagus hasilnya. Kalau dibandingin sama Spanyol gitu, waktu aku di Sevilla itu malah lebih jago-jago orangnya nyalon buat yang hairdressernya bikin layer gitu ya, kayak model bob kayak gitu. Mereka itu jago deh gitu, bisa nandingin di Indonesia. Tapi salon di Indonesia itu adalah the best of the best, karena tuh udah murah, terus tuh treatmentnya juga oke banget, pokoknya E+. Nah, nggak tahu nih di Indonesia gimana kondisi salonnya. Apakah salon-salon itu udah buka atau kalian panggil hairdresser langganan ke rumah? Gimana situasi buat teman-teman yang suka nyalon sekarang ini tuh di Indonesia gimana? Aku tuh pengen tahu juga, tulis dong di komen. So guys, segitu dulu chit-chat kali ini, cerita ke salon di kondisi new normal. Dan kapan-kapan aku update untuk situasi new normal lainnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye.